Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam anak-anak semuanya. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran PAIS Ceria, yaitu Pendidikan Agama Islam Ceria. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kisah teladan Ashabul Kahfi. Nah, mari sebelum kita mulai kegiatan, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, langsung kita menuju ke pelajaran tentang kisah Ashabul Kahfi. Nah, kisah Ashabul Kahfi ini berada pada pelajaran 10. Kalau di LKS anak-anak itu bab 5 ya, yaitu senangnya meneladani para nabi dan Ashabul Kahfi. Nah, subbab pelajarannya tentang kisah Ashabul Kahfi. Karena kemarin kita sudah belajar mengenai nabi-nabi. Baik, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, siswa dapat menunjukkan keyakinan tentang kebenaran kisah Ashabul Kahfi sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dengan baik. Kemudian siswa dapat menunjukkan sikap teguh pendirian sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Ashabul Kahfi. Ya. Kemudian siswa dapat menyebutkan sifat yang dapat diteladani atau sikap yang dapat diteladani dari kisah Ashabul Kahfi dengan benar. Dan yang terakhir, siswa dapat menceritakan kembali kisah keteladanan Ashabul Kahfi sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dengan lancar. Baik, langsung saja. Nah, ini merupakan ayat Quran, yaitu surat Al-Kahf ayat 13 yang mengisahkan tentang Ashabul Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim. Artinya, kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Nah, ini merupakan bukti yang real karena sudah termaktub dalam Al-Quran bahwasanya memang kisah Ashabul Kahfi ini benar adanya. Nah, lanjut, mari kita simak video tentang kisah teladan Ashabul Kahfi. Silakan siapkan buku, catatan, catat yang penting-penting karena nanti akan ada tugas setelah pelajaran ini. Terima kasih. Kisah Ashabul Kahfi, pemuda saleh penghuni gua. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 9 hingga ayat 26. Dalam kisah ini terdapat ujian keimanan dan pembuktian hari kiamat, bahwa sesuatu yang sudah mati akan dihidupkan kembali oleh Allah pada waktu yang ditentukan. Pada zaman dahulu, di suatu negeri hiduplah seorang pemimpin yang zalim bernama Raja Dicyanus. Selain zalim, raja ini juga kejam. Sang raja memerintahkan rakyatnya untuk menyembah berhala. Apabila ada yang menolak, mereka akan dibunuh. Di tengah-tengah masyarakat, ada sekelompok orang yang tidak suka dengan kepemimpinan Raja Dicyanus. Mereka adalah 7 orang pemuda yang saleh. Para pemuda itu hanya beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sudah tidak tahan tinggal di negeri ini. Apalagi kita dipaksa untuk menyembah patung-patung mereka. Benda mati itu aku tidak suka. Aku juga. Apalagi raja tidak segan untuk membunuh orang yang tidak mau melaksanakan perintahnya. Bagaimana jika kita mencari tempat lain untuk beribadah? Maksudmu kita pergi dari sini? Sepertinya itu ide yang bagus. Kami setuju dengan usulmu itu. Bagaimana dengan yang lain? Kami juga setuju. Baiklah kalau begitu, sebaiknya kita pergi besok pagi-pagi, agar tidak ada orang yang melihat. Siap. Keesokan harinya, 7 orang pemuda saleh meninggalkan negeri mereka dengan bersemangat. Para pemuda ini yakin bahwa keputusan meninggalkan
adalah petunjuk dari Allah agar selamat dari kezaliman raja. Bersama mereka ada seekor anjing yang mengikuti selama perjalanan. Setelah berjalan jauh, sampailah di depan sebuah gua. Gua yang cukup besar dengan dinding yang tampak tua. Sebaiknya kita beristirahat sebentar di gua ini. Kau yakin? Apakah aman di dalam sana? Aku akan masuk ke dalam untuk memeriksanya. Salah satu pemuda itu masuk ke dalam gua. Tak lama kemudian ia keluar dari pintu gua dengan tersenyum. Kalian semua masuklah ke dalam gua. Satu persatu pemuda masuk ke dalam gua. Ketujuh pemuda itu berdoa agar mendapat perlindungan dari Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ke-10 surat Al-Kahfi. Ya Tuhan, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Ketika para pemuda itu beristirahat, Allah menunjukkan kuasa-Nya dengan membuat mereka tertidur selama 309 tahun. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat ke-25. Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Pintu gua menghadap ke sebelah utara, sehingga sinar matahari tidak bisa menembus ke dalamnya. Dengan begitu orang dari luar mengira bahwa gua ini tidak berpenghuni, sedangkan anjing yang mengikuti mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Tak terasa 309 tahun telah berlalu. Allah membangunkan ketujuh pemuda saleh ini dengan tubuh utuh seperti sebelum mereka tertidur. Wahai saudaraku, sudah berapa lama kita tertidur? Aku kira sehari atau setengah hari. Aku tidak yakin. Terdengar bunyi perut keroncongan. Tiba-tiba aku merasa lapar. Tidak adakah makanan yang bisa kita makan? Sabarlah sebentar saudaraku. Aku akan pergi ke pasar membeli beberapa makanan untuk kita semua. Aku akan ikut denganmu. Ketika sampai di daerah permukiman penduduk, mereka mulai merasakan hal yang aneh. Bangunan, pakaian yang dikenakan orang-orang tampak asing, seperti baru pertama kali mereka lihat. Akhirnya, sampailah di sebuah pasar. Wahai anak muda, apa yang kalian butuhkan? Kami ingin membeli roti gandum dan buah anggur. Ini pesanan kalian. Penjual itu menyerahkan pesanan kedua pemuda di dalam wadah gerabah yang besar. Pemuda ke-1 mengeluarkan uang perak dari saku bajunya. Penjual gandum terheran-heran melihat uang dari pembelinya. Uang apa ini? Uang perak ini sudah lama sekali. Dari mana kalian dapatkan uang ini? Maksudku, dari mana asal kalian sebenarnya? Aku baru pertama kali melihat anak muda seperti kalian berbelanja di pasar ini. Kedua pemuda itu pertama bingung mendengar perkataan si penjual. Memangnya sekarang tahun berapa? Itu sepertinya uang zaman dahulu. Jadi apa kita sudah tertidur selama bertahun-tahun lamanya? Penjual gandum makin bingung mendengar percakapan pembelinya. Tanpa sadar, tingkah mereka menjadi sorotan orang-orang di pasar. Ketika sadar menjadi pusat perhatian, kedua pemuda ini bergegas meninggalkan pasar. Siapakah pemuda itu, wahai penjual gandum? Aku juga tidak mengenal mereka. Jika melihat dari uang yang mereka bawa dan pakaian yang dikenakan, mereka adalah manusia dari beberapa abad yang lalu. Aku yakin mendengar bahwa mereka mengatakan telah tertidur selama beberapa tahun. Apa? Kalau memang benar, tidak mungkin mereka masih hidup sampai sekarang. Bagaimana jika kita laporkan saja perihal pemuda asing tadi kepada sang raja? Benar, ayo cepat kita laporkan kepada raja. Setelah beberapa abad berlalu, negeri yang dulunya dipimpin oleh raja yang zalim berganti dengan raja yang baru. Raja yang sekarang adalah raja yang adil. Salah seorang penduduk dan penjual gandum menghadap raja untuk melaporkan kejadian di pasar. Kemudian sang raja menyuruh pengawalnya menelusuri kepergian pemuda asing sampai ke gua. Sesampai di gua, para pengawal melihat ketujuh pemuda itu sudah meninggal dunia. Kemudian para pengawal kembali ke negeri mereka untuk melaporkan kepada raja. Wahai Baginda, jumlah pemuda semuanya ada 7 orang. Namun sesampainya kami di sana, mereka sudah meninggal. Jadi, cerita tentang ketujuh pemuda saleh yang hilang pada masa pemerintahan Raja Dikianus itu sungguhan ada. Bawa aku ke sana, wahai pengawal. Baik Baginda. Sesampai di depan gua, tampak seekor anjing besar mati di depan pintu gua. Raja beserta pengawal masuk dan melihat ketujuh pemuda itu sudah tertidur untuk selama-lamanya. Wajah mereka tersenyum. Subhanallah, Maha Kuasa Allah atas segala sesuatu yang mematikan dan menghidupkan makhluknya.
Ini adalah bukti bahwa hari kiamat sungguh nyata. Maafkan kami ya Allah yang sempat tidak mempercayai adanya hari kiamat. Sesungguhnya kami termasuk golongan orang-orang yang zalim. Astagfirullahalazim. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 21. Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka agar mereka tahu bahwa janji Allah benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Nah, tadi anak-anak sudah melihat kisah tentang Ashabul Kahfi. Nah, lalu Ashabul Kahfi itu apa ya, Cah? Ashabul Kahfi itu secara bahasa adalah penghuni gua. Jadi ashabi sahabat atau teman, kahfi itu gua. Nah, kalau kita secara bahasa kan yaitu penghuni gua. Nah, dari ketujuh tadi tentunya anak-anak semua itu ingin tahu kan namanya. Nah, nama-nama Ashabul Kahfi menurut tafsir As-Sawi, yang pertama ada Muksalmina, ada Tamliha, ada Martunis, ada Nainuis, ada Sariulis, ada Zunawanis, ada Valiastatunis, dan satu anjing tadi yang diceritakan yang dijamin masuk surga yaitu bernama Kitmir. Nah, setelah anak-anak semua tahu tentang kisah Ashabul Kahfi, kira-kira ibroh ya, kira-kira apa yang bisa kita ambil dari kisah Ashabul Kahfi? Nah, kisah Ashabul Kahfi kita dapat mengambil pelajaran yang baik. Di antaranya yang pertama adalah nilai akidah. Nilai akidah, kisah Ashabul Kahfi menjelaskan bahwa iman dan akidah merupakan hal penting yang harus diperjuangkan. Nah, tadi kita lihat bersama bahwasanya ketujuh pemuda itu menolak perintah dari Raja Dikianus ya, yang menyuruh untuk menyembah berhala, sehingga mereka kemudian pergi dari negara Syam yang waktu itu diperintah oleh Romawi. Nah, yang kedua adalah nilai akhlak. Di sini terdapat sejumlah nilai akhlak yang bisa dipetik, misalnya kejujuran, konsistensi atau istiqomah, kemudian tawakal, berserah diri, ikhtiar, berusaha, dan lain sebagainya. Nah, contoh dari kejujuran adalah ketika para tujuh pemuda itu ditanya oleh Raja Dikianus, mereka jujur, mereka menyembah Allah. Coba kalau mereka mementingkan nyawanya, pasti mereka berbohong kepada Dikianus. Tetapi mereka jujur bahwa mereka itu menyembah atau beriman kepada Allah. Yang ketiga adalah nilai takwa. Para pemuda Ashabul Kahfi merupakan sekelompok pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Allah apapun kondisi yang sedang mereka jalani. Nah, saat berikutnya nih, ini menurut berbagai sumber merupakan gua ya yang berada di Yaman, tempat mereka bersembunyi. Tentunya dulu gak seperti ini ya, ini sudah direnovasi, sudah diperbaiki sehingga tampak seperti ini. Nah, ini dalamnya tempat mereka tidur dulu. Nah, refleksi. Nah, setelah kita tadi mendengar dan melihat kisah Ashabul Kahfi, maka sebagai anak muslim tentunya kita harus memiliki sikap teguh pendirian terhadap keyakinan dan kebenaran. Seperti yang dicontohkan Ashabul Kahfi yang berusaha untuk menyelamatkan akidahnya atau keimanannya kepada Allah sehingga mereka rela untuk pergi dari Syam kemudian mencari perlindungan di negara yang lain. Kemudian kita juga harus yakin bahwa orang yang beriman dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal itu diperlihatkan Allah yang melindungi Ashabul Kahfi, 7 pemuda tersebut. Nah, setelah tadi anak-anak semua melihat, menonton kisah Ashabul Kahfi dan juga memahami kisah Ashabul Kahfi, ada tugas dari Bapak untuk anak-anak, yaitu lembar kegiatan peserta didik. Nah, silakan ditulis ini, lakukan pengamatan dan diskusi. Diskusi ini bisa minta bantuan orang tua ya.
Tidak apa-apa. Yang pertama, siapakah Ashabul Kahfi dan hikmah apa yang bisa diambil dari kisah mereka? Nah, tadi sudah Pak Guru jelaskan tentang apa-apa saja yang bisa diambil atau ibroh yang bisa diambil dari kisah Ashabul Kahfi. Nah, yang kedua, setelah kalian tahu bahwasanya Ashabul Kahfi tadi memiliki sikap berpendirian teguh. Nah, sekarang kalian coba cari perilaku atau contoh perilaku teguh pendirian dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ini kan diajak temennya untuk bolos sekolah, kamu nggak mau karena taat pada peraturan, karena tidak boleh bolos tanpa ada keterangan. Itu contoh sikap teguh pendirian. Nah, silakan anak-anak cari contoh yang lain, minimal 2. Banyak lebih bagus. Nah, seperti itu ya. Saya rasa cukup pertemuan pada kali ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa besok tugasnya dikumpulkan dan kita bahas bersama-sama. Oke. Cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.